يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم ودين بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم ودين الحسنى بحرمتهم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم اللهم على محمد يا ربي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي عليه وسلم ربي فانفعنا ودين الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم ودين الحسنى بحرمتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tentu kita bertanya-tanya, apakah orang yang sudah di alam kubur, misalnya bapaknya atau anaknya atau temannya, kemudian beberapa tahun kemudian menyusul keluarganya atau istrinya, pertanyaannya apakah mereka ketemu di alam barzah? Jawabannya tergantung yang di alam kubur dia selamat enggak dari azab kubur. Kalau dia selamat, dia dikategorikan orang yang mukmin, muflihin, orang yang mukmin yang beruntung. Kalau yang enggak selamat, orang mukmin yang muflisin, yang bangkrut. Jadi kalau mukmin yang muflihin, yang selamat, dia ketemu. Terus kemudian yang mati amal solehnya banyak, udah tuh ketemu. Makanya mudah-mudahan nih Bapak Nusi, Mentolenot, Bang Madi ketemu tuh dia. Amin. Sebab begini, ketika ada salah satu ahli kubur yang datang, dia pada saling bertanya-tanya, itu si Anu kemana di bawahnya? Biasa kayak orang Arab, kan kita kenal. Si Anu masuk penjara, katanya masuk ke sel. Kita makan tetangga nungguin ya, mana sih? Oh ternyata dibawa ke ruang isolasi khusus. Sama alam kubur kayak begitu. Jadi ketika yang mati ini dosanya kegedean, digempur sama Fatihah gak kegempur, jadi terpaksa oleh malaikat dibawa ke kobaran api namanya Hawiyah. Apa namanya? Kobaran api Hawiyah. Nah ini ngeri nih. Itulah yang disebut khufrah min khuffarin niron. Itulah kubur yang disebut kubur bisa menjadi taman surga, kubur bisa menjadi liang daripada api neraka. Ternyata kobaran api yang masuk ke alam kubur itu berasal dari neraka Hawiyah. Siapa mereka? Orang yang ketika di dunia dosanya terlalu banyak. Nah inilah nih gunanya tahlil, zikir, ziarah kubur, sedekah atas nafas si fulan. Dia nggak bakal selamanya,
itu dihembuskan dengan neraka hawiyah, nanti lama-lama padam dengan doa anaknya, padam dengan zikir anaknya, keluarganya, padam dengan sedekah yang dikirimkan untuk dirinya. Itu ahli kubur yang mukmin, dia bisa datang ke rumah keluarganya. Tetapi mukmin, orang Islam yang dia masih dihembusan daripada kobaran neraka hawiyah, dia nggak bisa datang. Jadi yang bisa mondar-mandir ke sono kemari adalah ruhnya orang mukmin yang ketika dia di alam kubur, kuburnya jadi raudhah mir riyadil taman sur. Jadi buat dia mati enak. Makanya mudah-mudahan Bapak Nusi, Mentua Lenot, kemudian Bang Madi yang kemarin diajiin sama keadaannya kayak Bapak Bungkrat, amin. Bapak Bungkrat diajiin 7 juta 5 juta, itu enak dia jadi pengantin. Mudah-mudahan Bapak Nusi, Mentua Lenot, kemudian juga Bang Madi yang diajiin juga sama keadaannya seperti Bapak Nusi. Alhamdulillah, insya Allah. Ditambah, makanya tadi saya bilang ziarah kubur jangan setahun sekali, sebulan sekali termasuk malas. Kalau kita di rumah kagak ngapa-ngapain, seminggu sekali. Kalau di rumah nganggur nggak kemana-mana, mending tiap hari ziarah kubur. Siapa yang ngomelin, siapa yang ngatal orang kita doain orang tua kita sih? Di rumah bener kita doain, beda mendatang mah beda. Di dunia misalnya nih kayak Mama Jahim, anaknya tiap hari transfer, tapi ini bocah kagak pernah ketemu. Kan kangen gak Maji tuh? Maji umpamanya nih kangen, pasti Mama Maji ujung-ujungnya begini, gue bukan butuh duit lu, gue butuh ketemu anak gue, umpamanya kira-kira kayak begitu ya, kira-kira kayak begitu, kangen. Jadi yang paling bagus datang bebawaan. Nah ini baru. Jadi para jamaah dan saudara-saudara, irhamu mautakum, kasihanilah orang yang mati di antara kamu. Mereka udah gak bisa baca Quran, mereka udah gak bisa baca, udah gak bisa sholat, udah gak bisa puasa. Mereka hanya bisa menerima amal dan doa serta sedekah dari ahli kuburnya. Selebihnya mereka berdoa. Jadi ada ahli kubur yang berdoa, ada ahli kubur yang sesumpah. Nih, nauzubillah nih. Jadi ada ahli kubur yang berdoa terus menerus, ada ahli kubur yang sesumpah. Siapa ahli kubur yang sesumpah? Yang habis dikubur setahun sekali juga kagak dilongok-longok tuh, sesumpah. Ya Allah, laknat tuh keluarga saya, hancurin usahanya, kasih bangkrut, kasih bercerai laki bininya, kasih badung semua anak-anaknya, biar dia ngerasain betapa saya sakitnya di alam kubur. Kan ada orang begitu, jenazah orang tuanya ditaruh kagak dilongok-longok, pas dilongok ada gusuran. Nih Pak nih, kubur bapak saya ini nih, mau pindahin kemana nih gitu. Jadi bukan diajiin, mau dibuldoser. Nauzubillah min. Jadi yang paling bagus ziarah bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, seminggu sedang itu, seminggu sekali sedang. Kasihan. Yang paling bagus ziarah hari Kamis, Jumat, Sabtu, atau Jumat, Sabtu, Minggu, atau paling kagak hari Kamis antara hari Jumat. Begitulah para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini malam yang diadakan oleh Bapak Nusi sama anak-anak Bapak Nusi serta istrinya Bang Madi, ini juga sampai kepada ahli kubur yang dituju, amin ya Rabbal. Dan juga doanya juga nyampe kepada ahli kubur kita semua. Tadi saya jamah tuh semua tuh, saya bawa semua orang tua kita yang mati udah lama, yang mati baru tahun kemarin, yang baru kemarin, semua kekirimin daripada doa-doa dan zikir-zikir kita. Jadi ahli kubur yang dibacakan Yasin, Allah kasih pahala sebanyak huruf yang ada di surat sampai bisa ngitung tuh. Kalau ayat mah, kalau Yasin ayatnya 83, Al-Barok ayatnya 30, cuman hurufnya kan kagak bisa ngitung. Jadi sejumlah huruf-huruf yang ada di Quran, dia ada surah Yasin, yang ada di suratul Waqiah, yang ada di surat At-Tabarak, itu semuanya dilimpahkan pahalanya buat yang kita niatin tadi, amin ya Rabbal alamin. Nyampe pahalanya semuanya buat ahli kubur kita. Makanya sering-sering kita ngedoain orang yang sudah di alam kubur ataupun menziarahinya, nanti akan dampak keberkahan, awet muda, panjang umur, rezeki kagak susah-susah amat, amin. Jadi rezeki kalau kita rajin ziarah kubur kagak susah-susah amat, walaupun kita nganggur juga, apalagi kerja, nganggur aja kalau rajin ziarah kubur rezekinya nggak bakal susah-susah amat. Ada baik rezeki itu yang datang atas izin Allah Subhanahu. Dari sebab apa? Sebab yang di alam kubur didoain, dia ngedoain lagi, tong biar lu banyak rezeki lu, tong biar lu pada sehat, biar lu pada akur sama laki bini lu,
biar lu diberikan kekuatan kesabaran oleh Allah, biar lu kagak lupa tiap hari tiap waktu ngedoain gua di sini. Begitu kata ahli kubur. Doanya ahli kubur dan sumpahnya dikabul Allah Subhanahu. Jadi ini saya mau tanya, mau disumpahin nama yang mati apa mau didoain? Jawab rame-rame, mau disumpahin nama yang di alam kubur apa mau didoain? Kalau mau didoain, datang ke sono, doain dia. Jangan setahun, terlalu kejam kau kalau setahun sekali. Kasihan dia di alam kubur. Demikian para bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin ini, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Nusim, Dolenot, Bang Mali jadi ahli surga. Jadi sekarang dia masih di kuburan nih, belum masuk ke surga, masih calon penghuni Cuman kuburnya udah jadi taman surga, kuburnya udah jadi taman Yang jadi bakal calon ahli neraka, kuburnya sudah jadi lubang neraka tuh. Tapi kalau dia orang mukmin, kubur jadi lubang neraka. Kalau didoain terus menerus, lama-lama kobaran apinya padam. Maka dia nyampur lagi tuh, nyampur sama kelompok Raudhah min Riyadil. Kalau orang mukmin, kalau orang kafir enggak. Orang kafir, siapa itu orang kafir? Orang di luar sudah, kalau sudah mati habis babak belur, diinjak-injak, dikebukin, diseksa. Dalam satu hadis itu ruhnya orang kafir dipukul dengan palu godam. Itu palu godamnya malaikat, andai kata gunung sedunia dipukul makanya hancur semua. Itu si ruh orang kafir pas nyampe langsung dihajar, dipukul. Teriakannya dari masyrik nyampe ke maghrib kedengeran. Cuman kita kagak bisa dengar, kagak boleh, kagak dikasih denger. Kalau dikasih dengar mampus kita semua. Saking jeritannya sekencang-kencangnya karena dia dihajar oleh malaikat habis-habisan. Di dunia dikasih kaya, dikasih banyak rezeki, tapi ingkar kepada Allah Subhanahu. Untung kita jadi orang mukmin. Walaupun kita mati banyak dosa, didoain nanti dosa-dosa lama-lama habis. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.